Yuk. Halo, selamat siang. Pada hari ini kita berada di Desa Tulung Agung, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Pada saat ini kita berada di hamparan padi milik Pak Miono dari kelompok tani Bina Karya 1. Jadi Pak Miono ini bertanam padi organik. Jadi kita mau tahu juga kenapa Pak Miono tanam padi organik dan apa sih keuntungannya. Mari kita tanyakan ya. Dan sebelumnya kita kenalkan dulu nih Pak Miono. Pak Miono. Nah, ini petugasnya, petugas kabupaten. Ayo Pak. Harzon. Sebelahnya Pak Iwan dari provinsi. Jadi ini Pak Miono mau tanya, kenapa Pak Miono tanam padi organik? Udah berapa lama juga? Pertama-tama karena pupuk-pupuk kimia itu agak sulit, jadi kita berubah ke padi organik. Dengan padi organik yang sering kita dengar awal-awalnya, padi organik itu menyehatkan tubuh kita karena tidak ada kimia yang masuk ke tubuh kita. Dari situ awal-awal saya mencoba padi organik di tahun 2016, dan untuk awal pertama 6 tahun ya? Untuk awal pertama saya tanam padi organik memang ada penurunan, peningkatan hasil produksi padi. Tapi setelah itu bertahun-tahun, setelah hampir 4 tahun sudah bisa mengimbangi dengan hasil yang padi anorganik. Nah, jadi kalau menurut saya sangat bagus untuk pengembangan padi organik atau padi sehat yang saya lakukan selama ini. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh untuk teman-teman di kelompok tani Bina Karya 1. Pak Miono, kira-kira apa ya keuntungannya kita kalau bertani organik ini? Banyak keuntungannya, Bu. Yang pertama, harga beras organik agak lebih tinggi ya. Yang kedua, untuk menyehatkan tubuh kita. Padinya sehat untuk badan kita ya. Terus yang ketiganya, nasinya nggak gampang busuk, Bu. Iya. Terus tanah juga ya. Tanah jadi lebih subur ya. Tanah jadi lebih subur. Terus pendapatan kita mudah-mudahan lebih meningkat. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, rupanya bertani organik ini lebih menguntungkan. Tapi kenapa ya banyak orang yang tidak mau bertanam padi organik? Kira-kira apa Pak sebabnya Pak? Kok orang pada nggak mau ya bertani pertanian atau padi organik ini? Mungkin susah kali ya Pak ya? Kalau petani organik itu kan awal-awalnya terlalu banyak, memang ribet lah, Bu. Itu ya kesulitannya ya. Kesulitannya kan di situ. Terus kalau mungkin pupuknya lebih banyak, pupuk karena kan bukan pupuk kimia ya, jadi pupuknya kan instan, Bu. Kalau pupuk kandang kan secara perlahan. Jadi perlunya lebih banyak. Kemudian tenaga kerjanya juga mungkin lebih banyak. Banyak juga. Kalau tenaga kerja itu harus untuk spray aja harus 7 sampai 8 kali. Kalau yang kimia kan paling ya spraynya kalau ada hama. Berarti untuk orang-orang rajin ya. Pertanian organik ya. Kalau orang yang mau instan nggak bisa ikut pertanian organik. Kemudian kira-kira kalau hamanya gimana Pak? Kalau hama, kalau padi organik agak apa ya, Bu? Kalau menurut saya kalau hama agak menghindar lah, Bu. Terutama hama kerang. Kalaupun di sebelahnya orang pada nggak mau gitu. Di sebelahnya ada padi anorganik, itu pasti nyerang yang padi anorganik. Yang padi organik belakangan enggak malah. Karena pernah kejadian lingkungan sini kena semua, punya saya aman. Alhamdulillah. Terus gimana Pak, kan kalau orang-orang kalau ada hama atau penyakit dia tuh langsung disemprot. Kalau di sini Bapak pengalaman Bapak pakai apa? Penggunaannya pakai pupuk-pupuk buatan sendiri, Bu. Kalau pestisidanya artinya kalau ada hama, kalau ada apa ya, Bapak gimana cara buat pestisida nabati ini? Ya, pembuatan pestisida kami sementara yang kami buat hanya yang pertama ya daun sirsak, terus serai, terus daun johar, daun mahoni, sama lengkuas. Itu sih, Bu, yang sementara ini kita lakukan. Tapi semuanya ada ya bahan-bahannya di sekitar kita ya, jadi kita kan nggak usah beli gitu kan, jadi mungkin lebih murah juga ya Pak ya sebenarnya ya.
Kalau untuk walang sangit bagus Bu, kalau walang Walang sangit itu pergi, walaupun toh nanti 1 minggu datang lagi, kita spray lagi, pergi lagi kan. Kalau hasilnya gimana Pak sekarang Pak? Pengalaman Bapak terakhir panen berapa? Ini wilayah Bapak berapa hektar yang ditanam ini? Ini cuma 0,25 Bu. 0,25 dapat berapa? Kalau Dapat sekarang berapa? dapatnya sudah hampir 1 ton. 1 ton berarti kalau 1 hektarnya 4 ton ya, 4 ton. Kalau biasa kan bisa 5 ya, 5, 6. Tapi kalau musim rendeng bisa nyampe 5. Oh, ini karena gadu ya. Oh iya. Jadi hampir sama lah. Sedikit di bawah dikit. Ya, ya. di bawah sedikit tapi harganya Iya. jauh ya Pak. Jauh. Kalau yang biasa Bapak kan 8.000 ya jual ya, Iya. beras ya. Kalau beras organik bisa 13. 13. Nah, jadi sebenarnya lebih menguntungkan. Sekarang saya mau tanya dengan Pak Petugas dari Kabupaten ini. Bagaimana Pak mengenai perkembangan pertanian organik di Kabupaten Pringsewu ini? Apa udah banyak, apa masih terbatas? Bagaimana Pak? Ya, untuk saat ini sih perkembangan beras ya atau Beras. padi organik untuk Kabupaten Pringsewu sendiri yang memang sudah kita proses sertifikasi ada sekitar 5 hektar Bu. Oh, 5 hektar. Sudah berjalan dan Satu itu- kabupaten? Ya, sekabupaten yang itu sudah proses Iya, sertifikasi. udah sertifikasi. Artinya memang sudah komersil lah maksudnya produksinya. Tapi yang memang belum sertifikasi masih beras sehat. Banyak ya? Bina-binaan kita ada di beberapa lokasi juga di Kecamatan Sukoharjo juga kita ada sekitar hamparan sekitar 3 hektar termasuk sebelum juga di sini juga di Desa Tulungagung ini ada juga di Kecamatan Padasuka. Jadi kalau kita total mungkin ada 10 hektaran minimal binaan kita yang memang masih Masih ada beras ya, sehat, yang sehat padi yang, sehat lah yang bisa nanti kategorinya. dinaikkan tingkatnya menjadi Ya organik. kita tinggal tunggu program-program lagi nih Bu dari provinsinya provinsi. proses sertifikasinya. Jadi kalau prospeknya gimana Pak? Petani-petani di sini pada banyak minat atau bagaimana? Ya kembali seperti yang Kabit bilang tadi, petani yang melakukan organik ini petani yang luar biasa Bu. Yang Artinya rajin, ya yang Pak Nyono rajin, ya. betul. Kalau petani yang males-malesan sepertinya Yang susah senang gitu. instan, yang Yang senang senang instan. gitu kan, karena untuk melakukan proses organik sendiri memang butuh ketelitian, ketelatenan dan memang rajin petaninya yang pasti rajin gitu sehingga nanti akan sampai produksi yang sesuai dengan harapan ketika kita sudah beranjak ke organiknya. Makasih ya Pak. Sekarang beralih ke Pak Iwan nih dari provinsi. Pak Iwan gimana kira-kira pemasarannya? Kan udah ada nih produknya. Pemasarannya gimana? Ya, kalau untuk pemasaran beberapa petani yang kita survei itu rata-rata memang selesai di konsumsi sendiri, kemudian beberapa Sekitar ya, masih di sekitar sekitaran. petugas kabupaten Karena masih sedikit Iya, ya, betul. karena masih sedikit baru 3 hektar, 3 kali 4 baru 12. Masih Oh, tapi masih kurang kayaknya. Masih kebutuhannya. Masih kurang banyak. Kita Jadi aja ada nggak peluang ya. kebagian. Iya, kita nggak kebagian untuk Iya. membeli. Iya. Artinya memang peluangnya sangat Nah, besar. banyak peluangnya Pak. Jadi Tinggal teman-teman nanti- bisa diajak juga. Pak. Proses persertifikasinya aja Pak nanti Pak. Berarti tinggal minta support aja untuk pemasaran nanti Iya. Pak Miono sama Bu Kabit nih sama Pak Kasim nanti. Pokoknya provinsi siap. Siap. Karena di sini aja masih kurang ya. Ya. Kalau kita di provinsi lebih banyak lagi yang minat. Makanya terus kita kembangkan bagaimana program-program pertanian organik. Karena tadi sesuai dengan yang Pak Miono sampaikan, pertama dia membuat kita sehat. Yang kedua membuat tanah juga sehat, lingkungan. Yang ketiga kita tidak tergantung dengan pupuk dan pestisida kimia yang beli, yang impor. Kita bisa buat sendiri dari sekitar. Jadi kita memanfaatkan semua tanaman, tumbuhan, hewan yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak tergantung lagi. Sekarang pupuk mahal, kita tidak pusing ya Pak Wiono ya. Orang-orang pusing biarin, kita enggak. Pupuk subsidi juga sudah berkurang. Iya, dibatasi. makanya alhamdulillah Pak Wiono nggak pusing dari pupuk kandang, bisa dari jerami dan lain sebagainya. Terima kasih banyak. Ada lagi Pak Wiono yang mau disampaikan buat teman-teman? Ya, ada sedikit yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dari petani khususnya di Kabupaten Pringsewu mudah-mudahan bisa bertambah menjadi petani yang telaten, petani yang ulet dan bisa jadi petani organik. Amin.
bukan cuma Pringsewu aja, kalau bisa seprovinsi Lampung, dimulai dari Pak Miono ya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.